Halo sahabat matematika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Slamet Riyadi di video pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke materi kita, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Pada video kali ini kita akan belajar materi program linier bagian 3, yaitu tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan program linier menggunakan metode uji titik pojok. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat model matematika dari permasalahan program linier. Nah, video sekarang ini kita lanjutkan bagaimana kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu permasalahan program linier. Nah, metode yang akan kita pakai pada kali ini yaitu metode uji titik pojok. Nah, bagaimana tahap-tahapannya untuk mencari nilai optimum dari suatu permasalahan program linier. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk bisa mencari nilai optimum dari fungsi tujuan ya. Nah, yang pertama, merumuskan persoalan ke dalam model matematika sehingga diperoleh sistem pertidaksamaan linier dan fungsi tujuan. Nah, yang ini sudah kita bahas di video pembelajaran program linier part 2 ya. Silakan bagi kalian yang belum tonton, silakan ditonton dulu materi ini sebelum kalian belajar video ini. Setelah kita membuat pertidaksamaannya, termasuk fungsi tujuannya, langkah berikutnya adalah kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Ya. Nah, di poin kedua ini sudah kita pelajari di video part 1 ya. Kemudian yang ketiga, nanti kita cari titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Apa maksud dari ini? Nah, nanti kita akan pelajari ini ya. Begitu juga dengan yang keempat, tentukan nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok. Nah, nanti saya akan jelaskan ini nomor 4 dan nomor 5. Nilai optimum dari fungsi tujuan adalah nilai yang paling besar untuk persoalan maksimum dan nilai paling kecil untuk persoalan minimum. Nah, nanti titik pojok itu setelah kita dapatkan, itu akan kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah, nanti di fungsi tujuan ini akan menghasilkan nilai. Nilai yang paling besar untuk yang maksimum, kemudian nilai paling kecil untuk yang minimum. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan balita tersebut. Nah, kita selesaikan soal ini. Langkah pertama, tentu kita harus membuat model matematikanya dulu. Kalau kalian sudah terbiasa langsung, jadi bisa langsung ya. Kalau misalnya belum terbiasa, bisa pakai bantuan tabel dulu.
Misalnya kita pakai bantuan tabel. Oke, tabelnya sudah jadi. Sekarang kita isi ini masing-masing. Misalnya kalsiumnya kita taruh di atas ya. Kalsium, zat besi. Di sini kita isi dengan kapsul. Kemudian di sini kita isi tablet. Nah, di sini tersedia. Di sini harga. Nah, yang mana yang akan jadi variabel? Tentunya yang tidak punya jumlah ya. Yang akan dicari. Yang akan dicari itu kapsul dan tablet. Nah, itu nanti variabelnya. Kapsul, misalnya X, dan tablet ini Y. Kalsium kita isi. Untuk kapsul berapa, untuk tablet berapa, tersedia berapa. Kita lihat ya. Kalsium 5 gram untuk kapsul, 2 gram untuk tablet. Totalnya, tersedianya 60 gram. Untuk zat besi, 2 gram zat besi untuk kapsul, 2 gram zat besi untuk tablet. Tersedianya 30 gram ya. Sini 2, 2, 30. Sedangkan harga ini Rp1.000 untuk kapsul dan Rp800 untuk tablet. Tersedianya nanti itu yang akan kita cari ini untuk nilai maksimum minimumnya. Nah, sekarang ini kita buat dalam bentuk pertidaksamaan ya. Yang pertama, yang ini untuk kalsium, yaitu 5X tambah 2Y. Nah, tandanya lebih besar lebih kecilnya bisa dianalisis di soalnya. Kata kuncinya di sini. Sedikitnya, maksudnya sedikitnya itu paling minimum ya. Boleh dia lebih besar, boleh dia sama dengan, artinya sini tandanya lebih besar atau sama dengan 60 gram. Yang kedua juga sama, 2X tambah 2Y, ini lebih besar sama dengan 30. X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini untuk tambahannya ya, yang ketiga dan keempatnya. Nah, sekarang untuk fungsi tujuannya, atau fungsi objektifnya, itu kita dapatkan dari sini ya, harga kapsul dan tablet yang ini. Berarti ini Fx, Y-nya 1000X tambah 800Y. Nah, untuk fungsi ini, fungsi optimum ini boleh kalian sederhanakan lagi, misalnya 10X tambah 8Y, tapi ingat nanti di akhirnya, hasil akhirnya harus dikali 100 lagi. Nah, ini langkah pertama ya, kita membuat modelnya. Kemudian langkah kedua yaitu kita mencari daerah penyelesaiannya. Jadi ini harus kita gambar yang fungsi kendala ini. 1, 2, 3, 4 ini harus kita gambar. Ya, kita buat titik potongnya dulu ya. Titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya untuk yang 1 dan 2. Kita mulai dari yang pertama. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, yang ini, Y-nya sama dengan berapa? X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 60 ya. 60 bagi 2. Maka Y-nya 30. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka ini X-nya 60 bagi 5. X-nya 12.
Ini titiknya 0,30 dan 12,0. Sekarang yang bagian 2. Yang ini. Ini kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya ini sama dengan 0, maka Y-nya 30 bagi 2 ya, 15. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya juga sama, 15. Ini kita dapatkan titik 0,15 dan 15,0. Nah, ini kita gambar sekarang. Misalnya ini 30 ya. Kita kira-kira aja. Ini 30, maka di sini, anggap di sini ya. 30, maka tengah-tengahnya ini 15, ini tengah-tengahnya juga 15. Yang di sini ini kita kira-kira aja 12. Kita lihat dari koordinat-koordinat di sini ya. Yang pertama 0,30 itu ada di sini. Kemudian 12,0 ini ya. Sekarang kita tarik garis 30 ke 12. Sekarang kita mencari daerah penyelesaian dari 5x tambah 2y lebih besar atau sama dengan 60 ya. Nah, cara mencari daerah penyelesaian, kita tinggal mengambil sembarang titik ya. Misalnya kita ambil titik yang paling gampang yaitu 0,0. Ini 0,0, berarti ini x-nya sama dengan 0. Dan y-nya juga sama dengan 0. Titik 0,0 berada di bawah atau sebelah kiri dari grafik 5x tambah 2y lebih besar sama dengan 60. Oke, kita ambil 0,0, berarti ini kan tinggal kita ganti ya. X-nya 0, y-nya 0. Berarti 5 kali 0 tambah 2 kali 0. Nah, ini kan nanti jadinya 0 lebih besar sama dengan 60. 0 lebih besar atau sama dengan 60, benar atau salah? Salah ya. Nah, berarti daerah yang di bawah ini atau sebelah kiri dari grafik ini, dari kurva ini, itu bukan penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya adalah yang bagian atas. Oke. Nah, sekarang kita gambar yang kedua. 2x tambah 2y lebih besar sama dengan 30. Berarti ini udah kita dapat titik 0,15 dengan 15,0. Ini juga kita tarik garis. Ini garis 2x tambah 2y lebih besar sama dengan 30. Nah, cara mengujinya sama dengan yang pertama tadi ya. Kita ambil paling gampang 0,0 di sini. 0,0 kita substitusi ke sini. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Maka 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 30. 0 lebih besar sama dengan 30. Salah ya. Nah, jadi yang bawah ini bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah yang sebelah atas. Nah, berikutnya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini artinya dia akan membatasi daerah penyelesaian ini tidak boleh dia berada di wilayah negatif. Jadi X lebih besar sama dengan 0 berarti batasnya sampai sini. Sini ya. Nah, ini nggak boleh lewat. Jadi yang sebelah kiri ini bukan penyelesaiannya.
Yang ini bukan penyelesaiannya. Yang ini juga bukan. Termasuk yang bawah, karena ada Y lebih besar sama dengan 0. Berarti yang ini bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya hanya di daerah yang ini. Ini batasnya. Sampai ini ada titik. Terus ke sini ya. Yang ini. Nah, sebelah sini ini nggak masuk, sebelah sini nggak masuk, karena ada pembatas yang ini. Nah, langkah berikutnya kalau sudah kita gambar, yaitu menentukan titik pojoknya. Ini kan daerah penyelesaian ya. Ini daerah penyelesaiannya. Kita menentukan titik pojok. Titik pojok itu, yaitu titik-titik yang, titik potong yang berada di daerah penyelesaian. Titik potong yang itu, yang ini, yang pertama, yaitu 0,30. Kemudian yang ini, nanti kita cari titik potongnya berapa. Kemudian yang ini adalah 15,0 ya. Sedangkan yang ini kita cari ya. Kita cari dengan cara mengeliminasi yang ini ya. Pakai sistem bersama linear dua variabel. Kalau kita mencari titik potongnya, maka ini kita tulis dulu 5x tambah 2y sama dengan 60. Kemudian di sini 2x tambah 2y sama dengan 30. Kita kurangi. Yang ini habis ya. Sisa 3x sama dengan 30. X sama dengan 10. Untuk y-nya kita substitusi sini. 2 kali 10, x-nya kita ganti ya. Tambah 2 kali y sama dengan 30. Kan 20 tambah 2y sama dengan 30. 2y sama dengan 30 kurangi 20. Jadi 10. Y sama dengan 5. Nah, berarti titik yang ini adalah 10,5. Oke. Ini sudah kita dapatkan titik pojoknya ya. Kalau sudah kita dapatkan titik pojoknya, masing-masing titik pojok ini kita substitusi ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuan yang ini ya. Kita ganti x-nya dengan x yang di titik pojok. Dan kita ganti y-nya dengan y yang di sini. Oke, kita mulai dari titik yang ini. Pertama kita substitusi 0,30 ya. Berarti ini untuk yang pertama, 2f 0,30. Kita ganti 1000 kali 0 ditambah 800 kali 30. Ini sama dengan ini 0 tambah 800 kali 30, 24.000. Kemudian untuk yang kedua, ini F 10,5. Ini juga kita kali ya. 1000 kali 10 tambah 800 kali 5. Ini 10.000 tambah 58, 40. Jadi 4.000 ya. Ini jadinya 14.000. Yang terakhir, yang ketiga, itu 15,0. Berarti ini 1000 kali 15 ditambah 800
kali 0. Ini 1000 kali 15 berarti 15.000. Ini 0 ya. Oke, sudah kita dapatkan nilai dari masing-masing titik pojok ini. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya, yaitu biaya minimum. Kalau minimum berarti kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil di sini yaitu 14.000. Yang paling kecil. Berarti biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan balita tersebut adalah Rp14.000. Nah, itu jawabannya. Oke, itu aja untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang pedagang menjual buah, mangga, dan pisang menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga Rp8.000 per kilogram dan pisang Rp6.000 per kilogram. Modal yang tersedia Rp1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Jika harga jual mangga Rp9.200.000 per kilogram dan pisang Rp7.000 per kilogram, tentukan laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, ini sama dengan yang soal pertama tadi. Pertama kita buat modelnya dulu. Ini kita langsung aja ya, kita nggak usah pakai tabel. Jadi di sini kita misalkan yang buah mangga, ini X, yang pisang, ini Y. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga Rp8.000 per kilogram dan pisang Rp6.000 per kilogram. Jadi modal yang tersedia Rp1.200.000. Nah, ini adalah fungsi kendala pertama, yaitu 8.000 X tambah 6.000 Y. Karena modal, maka ini harus lebih kecil ya. Tidak boleh lebih dari modal. Ini Rp1.200.000. Nah, ini kita sederhanakan, kita buang nolnya. Supaya lebih kecil lagi, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, ini jadi 4X tambah 3Y kurang sama dengan 12 bagi 2, 600. Ya, fungsi kendala pertama. Kemudian fungsi kendala kedua, yaitu yang ini ya. Gerobak hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Berarti buah mangga ditambah buah pisang ini tidak boleh lebih dari 180 kg. Kita tambahin lagi yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini fungsi kendalanya. Nah, untuk fungsi tujuannya, kita lihat di sini. Yang diminta yaitu laba maksimum. Laba itu sama dengan untung ya. Sedangkan yang diketahui di sini yaitu harga jual. Nah, ini kan bukan untung ya. Nah, untuk dapat untung berarti harga jual dikurangi harga beli. Nah, untung mangga yaitu 9.200 dikurangi 8.000. Maka ini untungnya yaitu 1.200. Nah, untuk untung pisang ini 7.000 kurangi 6.000. Berarti Rp1.000. Nah, ini akan kita pakai. Jadi Fx, Y-nya atau Z ya 1.200X tambah 1.000
Y. Ya, sekarang kita gambar grafiknya. Yang pertama 4X tambah 3Y kurang atau sama dengan 600. Kita gambar di sini. Kalau X-nya sama dengan 0, yang ini, maka Y-nya yaitu 600 bagi 3. 600 bagi 3 berarti 200. Nah, titik potong yang pertama untuk ini yaitu 0,200 ya. Ini tadi kalau X-nya 0. Sekarang kalau Y-nya 0, maka 600 bagi 4. 600 bagi 4 yaitu 150,0. Nah, ini titik potong yang pertama. Kemudian titik potong yang ini kalau X-nya 0, Y-nya juga, kalau X-nya 0, Y-nya 180. Kalau Y-nya 0, X-nya 180. Berarti ini 0,180 dengan 180,0 titiknya. Oke, sekarang kita gambar. Anggap di sini 200. Ini juga 200. Ini 180. Ini 150. Ini 150, 180. Pertama 0,200 ya ada di sini. Kemudian 150,0 ada di sini. Kita tarik garis. Oke, anggap ini ya. Ini tadi. Sekarang kita cari daerah penyelesaiannya. Kita ambil titik 0,0 ya untuk mengujinya. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 0, ini 0 tambah 0. Kurang sama dengan 600. Berarti 0 kurang atau sama dengan 600, benar ya. Berarti bagian bawah ini adalah daerah penyelesaiannya. Yang ini daerah penyelesaian dari 4X tambah 3Y kurang sama dengan 600. Sekarang yang kedua, X tambah Y kurang sama dengan 180. Ini 180, ini 180. Kita gambar. Oke. Ini juga pasti ke bawah ini ya. 180 juga ini ke bawah. Nah, karena ada pembatas ini, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya yaitu di area yang ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Sekarang kita tentukan titik pojoknya. Titik pojok yang pertama yang ini adalah 180, maaf 0,180. Kemudian titik pojok yang ini 150,0. Kemudian kita cari lagi titik pojok yang ini. Caranya sama kayak tadi ya. Yang di soal pertama kita eliminasi substitusi. Jadi titik potongnya di port kedua garis ini, itu yang pertama ini 4X tambah 3Y sama dengan 600.
Kemudian X tambah Y sama dengan 180. Ini kita cari, kita kali yang bawah ini dengan 3 ya. Bawah ini kita atasnya kali 1, bawahnya kali 3. Ini 4X tambah 3Y sama dengan 600. Yang ini 3X tambah 3Y sama dengan 540. Kita kurangi, 4X kurangi 3X, ini X ya. 600 kurangi 540, ini 60. Nah, untuk Y-nya substitusi ke sini aja. X tambah Y sama dengan 180. Berarti Y-nya 180 kurangi 60. Berarti 120. Ini YT ini adalah 60,120. Nah, sekarang kita uji masing-masing titik pojok ini ke dalam fungsi tujuannya yang ini. Yang pertama untuk 0,180. Berarti 1200 kali 0 ya, berarti itu 0 ditambah 1000 kali 180. Berarti ini 180.000. Ini sama dengan 180.000 rupiah. Sekarang yang ini kedua, F60 kali F60,120. Berarti 60 kali 1200, kita tulis saja kali 60 tambah 1000 kali 120. Ini sama dengan 72.000. Ini sama dengan 120.000. Jadinya 192.000 rupiah ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu F150,0. Kita substitusi 1200 kali 150 ditambah 1000 kali 0 ya. Ini sama dengan 180.000. Ini sama dengan yang pertama tadi ya. Yang diminta yaitu laba maksimum, maka laba maksimum kita cari yang paling besar. Yaitu yang ini. Laba maksimumnya adalah 192.000. Nah, itu aja untuk materi di program linear bagian 3 ini. Ya, untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian latihan sendiri ya. Cari soal-soal yang seperti ini. Jika kalian masih ada kendala, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.